Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Untuk pembahasan kali ini masih pembahasan seputar AKM. Nah, di video kali ini saya akan membahas AKM tentang moda pelaksanaannya. Nah, dari mana moda pelaksanaannya itu ada dua macam. Yang pertama itu semi online dan yang kedua itu full online. Nah, kita bisa lihat untuk perbedaannya itu di situs Perpaltik ya, karena awalnya itu kita untuk pengajuan apakah mandiri atau istilahnya menumpang. Nah, ini beradanya di Perpaltik. Tapi video kali ini saya akan membahas tentang perbedaannya semi online dan full online. Nah, di sini untuk semi online komputer utama atau proktor itu wajib desktop PC atau komputer ya. Jadi bukan laptop gitu. Jadi di sini berbentuk desktop PC atau all-in-one, bukan laptop. Jadi bukan laptop untuk komputer utama kalau semi online. Terus kedua, prosesornya itu CPU-nya itu 4 core minimal ya. Terus RAM-nya itu 8 GB itu minimal. Ruang penyimpanan kosong 250 GB. Sistem operasinya itu Windows 10. Perbandingan satu server komputernya utama hanya diakses oleh 5 komputer klien. Jadi maksudnya satu komputer proktor itu bisa menampung 15 komputer klien atau istilahnya komputer siswa. Nah, itu untuk semi online. Tapi untuk online itu bisa berbentuk desktop PC atau komputer atau juga bisa laptop yang terhubung dengan internet. Nah, itu perbedaannya. Jadi lebih simpel untuk online karena kalau semi online ini untuk komputer proktornya itu wajib sekali komputer gitu ya, wajib sekali PC. Tidak boleh laptop atau ya tidak boleh laptop. Tapi kalau untuk online bisa PC dan juga bisa laptop, tapi yang terhubung ke internet. Nah, yang kedua itu komputer klien. Nah, untuk komputer klien yang semi online ini berbentuk desktop PC all-in atau laptop. Nah, ini bisa kalau untuk komputer klien ini bisa berbentuk PC atau laptop. Terus kedua, prosesornya CPU-nya dual core, RAM-nya itu minimal 2 GB dan monitor minimal 11,6 ya. Terus resolusinya minimal 1024 kali 720 piksel ya. Ruang penyimpanan kosong minimal itu 10 GB dan sistem operasinya bisa Windows, bisa Linux, bisa Mac OS, bisa Chrome OS. Nah, dan satu lagi Raspberry ya. Dan untuk online, nah ini yang tadi semi online, dan untuk online juga hampir sama, berbentuk desktop atau PC atau laptop, prosesnya sama, RAM-nya juga minimal 2 GB sama. Ini hampir sama keseluruhan. Cuman perbedaannya di sini wajib webcam ya, wajib webcam, ada webcam maksudnya kamera di laptop. Nah, untuk aplikasinya, nah ini untuk membahas aplikasinya, untuk yang semi online, nah ini semi online ini aplikasinya itu cukup berbeda dengan yang online. Untuk yang semi online, aplikasinya itu ada VHD yang dijalankan oleh VirtualBox. Terus ada browser proktor dan exam browser client, ini untuk siswa. Tapi untuk online cukup dua saja, browser proktor dan exam browser client. Nah, untuk online lebih simpel ternyata ya, karena hanya dua aplikasi saja. Terus untuk topologinya, bandwidth-nya itu internetnya itu minimal 1 Mbps untuk sinkronisasi saja. Jadi yang komputer klien itu
tidak koneksi ke internet karena sudah dihubungkan dengan kabel LAN. Makanya untuk penggunaan laptop atau PC untuk klien itu wajib ada fasilitas untuk kabel LAN. Tapi kalau tidak ada kabel LAN itu, ya laptop atau PC-nya tidak bisa digunakan untuk semi online. Terus IP statistiknya dengan segmen, terus pakai LAN, kabel LAN ya. Jadi bukan WiFi, ini wajib pakai LAN. Jadi bukan WiFi. Tapi untuk untuk online ini minimal bandwidth internetnya kecepatan 12 Mbps per 15 komputer klien. Terus IP-nya itu dinamis, bisa pakai kabel LAN atau WiFi, jadi lebih simpel. Tapi untuk semi online ini wajib menggunakan WiFi. Untuk lebih jelasnya bisa simak video berikut ini. Asesmen nasional berbasis komputer adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK dapat dilaksanakan dalam dua moda, yaitu online dan semi-online. Berikut penjelasan dan perbedaannya. Pada moda online, komputer klien harus memiliki akses internet yang stabil. Bandwidth yang disarankan minimal 12 Mbps per 15 komputer klien. Selain itu, moda ini juga membutuhkan sebuah komputer proktor yang berguna untuk membuka token. Pada ANBK moda online, masing-masing lokasi tes terdapat aplikasi exam browser proktor dan klien, di mana keduanya langsung terhubung dengan server pusat Pusmenjar. Perlu diingat, aplikasi exam browser proktor tidak perlu melakukan sinkronisasi data sebelum pelaksanaan tes, dikarenakan semua data langsung diakses melalui server pusat. Berbeda dengan mode online. Pada mode semi-online, komputer klien tidak memiliki akses internet secara langsung, melainkan terhubung dengan komputer proktor yang memiliki akses internet. Bandwidth yang diperlukan minimal 1 Mbps. Pada mode semi-online, masing-masing lokasi terdapat aplikasi exam browser admin dan exam browser client. Aplikasi exam browser admin akan menjalankan mesin virtual atau VHD yang terhubung ke server pusat. Aplikasi exam browser client terhubung dengan komputer proktor melalui jaringan LAN. Pada mode semi-online, proktor wajib melakukan sinkronisasi data dari server pusat ke komputer proktor. Berikut perbedaan metode ANBK daring dan semi daring. Dari penjelasan video tadi mungkin akan cukup jelas apa perbedaannya antara online dan semi online. Jadi kalau semi online itu mungkin akan lebih ribet kalau istilahnya kita tidak punya lab komputer, karena harus bongkar pasang kabel, harus punya server dan sebagainya. Tapi kalau untuk online kita itu simpel, asal ada WiFi yang cukup memadai, bisa menggunakan laptop bisa menggunakan laptop apa saja, dan minimal untuk proktor itu RAM-nya 8 GB, kita bisa langsung melaksanakan. Tapi di satu sisi itu punya kelemahan masing-masing. Mungkin kalau untuk kelemahannya yang online, kita itu emang simple, enak ketika kita itu melaksanakan, kita hanya perlu
komputer bebas asal siswa spesifikasi RAM 2 GB minimal, dan untuk proyektor 8 GB minimal RAM-nya kita bisa sudah melaksanakan. Tapi kelemahannya adalah ketika kita itu melaksanakannya dan server yang di pusatnya itu lagi kacau atau error, mungkin kita itu tidak bisa mengakses. Nah, mungkin itu kelemahannya ketika pelaksanaannya secara online. Tapi kita kalau pelaksananya secara offline atau semi online, kita itu sudah punya bahannya gitu, tinggal disebar ke klien. Nanti klien akan kalau sudah beres, klien itu tinggal masuk ke server lagi atau ke proyektor. Nah, yang sinkronisasi itu proyektor untuk ke pusat. Beda halnya dengan online, semuanya itu mengirimkan gitu, mengirimkan masing-masing klien gitu. Jadi semuanya online langsung ke pusat. Tapi kalau pusatnya itu servernya lagi jelek, ya akan sulit. Tapi mudah-mudahan ketika pelaksanaan semi online dan online semuanya lancar. Nah, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Kalau bermanfaat silahkan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.